Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Juan Rama. NPM saya adalah 207064516087. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, serta prodi saya adalah Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan program yang saya buat untuk proyek UAS Praktikum Struktur Data yang diberikan oleh Ibu Ratih selaku dosen pengajar Praktikum Struktur Data dan Algoritma saya. Saya berasal dari ruang 02 dan kita lihat dulu soalnya ya. Oke, ini buat apa aja? Nah, saya ambil praktikum berarti saya cuma kerjain yang praktikum ya. Terus ini ada tunjuknya, buatlah program yang menggunakan algoritma linked list dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Boleh memilih menggunakan circular single linked list atau circular double linked list. 2. Untuk mendata jumlah warga yang terpapar COVID pada suatu kelurahan, terkonfirmasi positif, warga yang sembuh, warga yang meninggal dunia. A. Input, antrian terdata berdasarkan warga yang terkonfirmasi positif. Proses keluar antrian jika warga sembuh atau meninggal dunia. B. Proses pendataan warga terkonfirmasi positif bisa diupdate bertambah atau berkurang berdasarkan statusnya sembuh atau meninggal dunia. C. Tampilan output, jumlah data keluarga terkonfirmasi positif, warga sembuh, dan warga meninggal. Terus ini kita list tahu ya hasil proyeknya nanti buat di Word. Oke, kita langsung ke codingannya aja ya. Ini saya buat codingan. Saya mau pakai single list yang sirkular. Ya, sirkular. Oke, pertama di sini kita pakai deklarasi library dulu ya pastinya. Ini penting. Di sini kita pakai include stream. Terus ini kita pakai using namespace std. Nah, di sini kita pakai struct ya, fungsi struct. Terus nama struknya, nama variabel buat struknya itu data COVID. Oke. Terus ini kita ada deklarasi komponen untuk struct data COVID ya. Yang kita pakai itu cuma positif, sembuh, meninggal. Terus ini ada ini pointer. Ini sebenarnya buat ini. Ini nih, next ini nih sebenarnya penunjuk kalau dia itu pakai single linked list ya, next, pakai pointer next. Terus ini ada pembuatan variabel. Ini kenapa dia ditaruhnya setelah kurung kurawal yang ini nih, untuk kurung kurawal di bawah struk, biar nanti dia itu nih yang head, tile, for, sure, new node sama del itu bisa diakses di mana aja. Jadi kita input, kita buat nilai pointernya itu bertipe universal lah gitu ya, jadi dia bisa digunakan di mana aja seperti itu. Terus di sini kita buat pembuatan nilai untuk head itu kayak nilai awalnya lah gitu. Jadi ya kalau logikanya pembuatan ini nilai ini nih nilai apa, kan kalau misalkan informasi buat pasien COVID itu kan pasti ada berita terkininya itu ya. Ini data terkininya nih, kayak data awalnya lah gitu. Ini data awalnya. Kita di sini pakai initial head, kita pakai initial head. Terus ini ada pembuatan variabel baru, data COVID, ini data COVID. Nah, ini data COVID ini berarti kita ngambil dari si struct ya, struct data COVID. Di sini kita buat variabel baru data terkini. Nanti yang ini nih, variabel ini semuanya nanti kita pakai buat di print nanti, buat kita tampilin di menu output. Nah, di sini nih sebenarnya ini udah input ya. Ini input untuk positif, sembuh, meninggal. Terus kita atur head next sama dengan 0 karena kan habis head, terus dia kan pasti kalau data awal itu kan dia pertama dan terakhir. Jadi habis head pas dia akan next itu udah 0. 0 itu berarti akhirnya lah gitu, data akhir gitu. Jadi habis 0 itu udah nggak ada, udah kosong lah gitu. Terus ini ada tile sama dengan head. Nah, ini saya bilang tadi, karena head itu karena datanya cuma satu dan dia itu awal, berarti dia itu bisa dikatakan head, juga bisa dikatakan tail karena datanya cuma satu. Seperti itu. Terus ini tambah awal, kalau misalkan kita mau update data COVID, kita pakai data di sini nih. Ini juga bisa dikatakan input juga ya, input. Nah,
Ini misalkan kita udah input nih. Nah, kalau ini nih void tambah awalnya maksudnya ini buat ini. Jadi kan ini kan tadi kan data terkini berarti dia paling atas tuh. Nah, terus misalkan ada tambah awal, data terkininya turun. Jadi kita tampilkan paling atas tuh data paling terbaru, data terkininya tuh geser lah gitu. Tetapi data terkini yang lama tadi tuh, yang tadinya head jadi tile, dia masih ada di bawah. Jadi sebenarnya tuh fungsinya itu saya buat seperti itu tuh. Jadi kita bisa ngeliat nih perbandingan lah gitu. Apakah kasus COVID ini dari data terkini sama data terlampau itu makin besar apa makin kecil kan. Kita dari situ kita juga bisa buat kesimpulan lah. Jadi pemerintah juga bisa apa melakukan aksi lah gitu. Kalau misalkan dilihat kan, misalkan data terkininya nih, misalkan data terkininya, misalkan hari Sabtu lebih kayak 20 lah gitu yang positif ya. Terus hari Seninnya diupdate lagi nih. Nah, yang hari Minggunya tadi tuh diturunin ke bawah. Terus yang hari Senin naik ke atas. Kita lihat tuh, misalkan bisa aja positifnya lebih naik gitu kan atau lebih kurang. Dari situ kan kita bisa ngeliat kesimpulan tuh. Wah, berarti gara-gara ini nih misalkan kayak dibuat nih harus dibuat PPKM nih. Harus ada pembatasan lah gitu, pembatasan biar kasus-kasusnya itu menurun. Misalkan kita udah lihat kan tuh ya, kita udah terapi PPKM. Terus hari Selasanya diupdate lagi tuh, ternyata PPKM-nya itu berhasil. Kan kita bisa buat kesimpulan juga tuh, misalkan di Selasanya positifnya berkurang jadi 5 orang kan berhasil gitu ya. Ini itu seperti itulah sebenarnya kegunaannya itu data terkini dan data awal tambah awal gitu. Sini kita pakai pakai struk data COVID lagi ya. Di sini nih pakai struk data COVID. Sini kita pakai pointer new node. Nah, sebenarnya ini nih gunanya ini nih. Gunanya si new node ini ditaruh di sini biar dia bisa diakses di mana aja. Gitu. Nah, terus ini ada head positif, kita pakai pakai ini ya, pakai variabel ini yang kita input di struk. Ada positif, new node sembuh, new node meninggal. Jadi ini nih nanti dibuat biar kita buat inputnya gitu. Ini cuma buat input datanya aja, tapi kita belum masukin nama variabel yang ada di sini nih, yang pengen kita input nanti. Oke, di sini head sama dengan new node. Kenapa head sama dengan new node? Karena yang tadi saya bilang itu tadi, new node itu nanti dia ngegeser head. Jadi misalkan headnya tadi ada di atas, karena ada new node, dia pindah ke bawah. Jadi diganti, new node itu sama dengan head. Seperti itu. Semoga paham ya. Terus ini ada void cetak. Void cetak itu digunakan buat layer output ya. Buat bukan, ini buat proses, Ini kita mencetak, misalkan kita tadi udah input ya. Sini kita ada cetak, sini ada cout, ini buat apa? Buat nampilin kata-kata aja ya. Dia kosong, nggak ada variabel-variabel apa. Buat nampilin teks di output aja nanti. While ini kita pakai traversing. While pakai traversing, misalkan bukan traversing ini, kita pakai while ya, misalkan current sama dengan 0, berarti nanti dia ini kalau misalkan output sudah, misalkan kalau cure itu kan maksudnya cure itu kita lihat nih cure itu tuh kita tuh si pointernya ini cure-nya lagi di mana. Misalkan cure lagi di head berarti cure-nya di head, terus cure-nya misalkan di tile berarti cure-nya tile. Nah, misalkan cure-nya sudah di tile kan itu kan sama dengan dulu ya kalau di tile ya, berarti dia otomatis sudah dia nggak jalan lagi, stop lah gitu. Nah, berarti ini pakai fungsi perulangan lah ya. Oke gini, kita pakai fungsi perulangan di sini. Nah, terus di sini nih, di sini kita masukin data tadi nih. Nah, ini kan positif tuh, yang tadi tuh positif, sembuh, meninggal. Ini teks nanti ya, teks, terus isinya itu yang kita nanti akan mau masukin di sini nih. Nah, ini kan udah cure next. Jadi misalkan udah cure next ini, cure sama dengan cure next, jadi misalkan udah di head, cure-nya next, ganti lagi tuh cure-nya, ganti ke variabel kedua, pointer kedua, terus lagi ke pointer ketiga baru ke 0. Misalkan udah di 0 berarti stop gitu. Nah, ini untuk apa? Fungsi utama ya.
INT main. Nah, di sini kita buat teks lagi, program penampilan data pasien COVID Kelurahan Matraman ya. Nah, terus ini checkout. Kalau ini sebenarnya cuma buat spasi aja ya, biar nggak terlalu mepet lah gitu. Nah, ini INT new data 3. Ini nih kita pakai nih yang di sini nih. Nih, yang INT data 3 tadi mana? Nah, nih. Yang ini nih yang kita pakai nih. Nah, saya lupa dijelasin ya. Ini kenapa INT data ini kenapa dia bisa pakai variabel array? Karena di INT ini nih kita semuanya INT gitu. Tipe datanya INT. Jadi kita bisa pakai variabel array gitu. Kalau misalkan beda, kita nggak bisa begini. Kita uraiin satu-satu. Misalkan di sini ada INT data, terus kita mau input string atau input huruf, berarti kita pakai di sini kita input lagi nanti di sini kayak string nama gitu kan. Karena kita nggak pakai nama di sini berarti kita nggak usah. Nah sini int aja ya pakai, makanya kita pakai variabel array. Terus jika ada ini int data. Nah ini nih yang saya bilang tadi nih. Nah ini kan kenapa 20 53 ini nih berurutan. Karena di sini kan 0 nih, 0 berarti nanti positif. Berarti yang kita input dulu nanti di sini tuh positif. Nah, terus data 1 itu data 1 karena dia ada urutan kedua berarti nanti dia 5 ini ke data sembuh. Nah, terus 3 ini karena dia ada di urutan ketiga berarti dia masuk ke variabel array kedua ya. Dia masuknya ke meninggal nanti pas di output. Di sini nih nanti nih munculnya kayak gini. Nah, terus kenapa ini dihitungnya 0123 bukan 123? Karena urutan array itu awalnya dari 0 bukan dari 1. Seperti itu. Terus di sini kita pakai data terkini, kita itu menunjukkan kalau misalkan ini nih untuk yang kita outputin ini, yang kita isi data ini nih di data terkini. Data terkini itu yang ini, yang kita buat tadi nih. Nah, terus di sini ada tambah awal. Nah, ini kalau misalkan kita mau bikin data, nggak boleh sama ya, new datanya harus dibedain. Nah, gini. Misalkan nih, saya contohin dulu ya. Saya hapus dulu fotonya. Nah, sekarang kita run begini aja. Oke. Nah, misalkan nih, ini data terupdate. Misalkan ini data hari Minggu. Nah, ketahuan nih positifnya 20, sembuhnya 5, meninggalnya 3. Nah, kan kalau misalkan update data COVID itu kan biasanya per hari ya. Nah, dari situ tuh pasti panitia juga bisa lah dia ngeganti data. Misalkan ini misalkan di sini kita cek, kita buka sini, kita buat data baru ya. Ini nggak boleh sama ya, ini harus 2. Nah, misalkan nih, dilihat nih untuk hari, misalkan nih di hari Sabtu, terus dilihat di hari Minggunya nih berapa nih data COVID-nya. Nah, berarti misalkan tambah banyak lah gitu ya. Tambah banyak positifnya jadi 30. Tapi yang sembuh tambah banyak juga jadi 10. Yang meninggalnya jadi 5 gitu. Nah, terus ini new data 2, kita masukin data yang ini ya. Kita cetak data. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini data terupdate yang awal. Nah, terus ini ada data terupdate. Ini yang ini nih. Berarti ini yang terbarunya nih. Ini yang terbarunya. Seperti itu. Jadi kan kalau dari sini kan si kayak pemerintahan gitu kan jadi tahu ya. Wah, ini nih apa? Ini tambah banyak nih positifnya. Berarti mungkin kita harus melakukan aksi kayak pembatasan hal fisik lah gitu ya, kegiatan fisik dikurangin gitu, pengurangan di jalan raya juga kan. Misalkan udah kayak gitu dilihat lagi nih ternyata berhasil tuh. Ternyata berhasil kan, saya buat dulu ya. Nah, ternyata berhasil nih, si itunya jadi 10, yang sembuh
jadi 5, yang meninggal jadi 1 gitu kan. Nah, ini kita ganti jadi tambah awal. New data 3, new data 3. Nah, seperti ini nih. Sama nih. Kita lihat dulu kan ya. Pertama di hari Sabtu segini nih. Terus di hari Minggunya ternyata naik. Nah, berarti kan bisa dilihat nih. Wah, ternyata ini nih makin naik nih. Harus dilakukan sesuatu nih. Nah, ternyata kita harus membatasi gitu kan. Ternyata hasil itu berhasil kan. Nah, jadinya yang positifnya nambah, yang positifnya kurang ya, jadi dari 30 jadi 10. Nah, yang sembuh juga naik gitu, yang meninggal juga kurang. Itulah simulasinya ya. Logika saya seperti itu. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah atau salah penulisan juga di coding, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.